Menurut Bank Dunia, Indonesia masih dalam kategori negara dengan pendapatan menengah rendah. Kualitas pembangunan Indonesia juga masih rendah dan tidak terencana dengan baik. Hal ini merupakan sebuah tantangan bangsa Indonesia untuk melakukan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih tinggi untuk mencapai tahap sebagai negara maju. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembangunan untuk menjadi negara maju. Adapun upaya pembangunan tersebut dalam bidang ekonomi, bidang infrastruktur, bidang sumber daya manusia, dan bidang industri. Perkenalkan, saya Bagas dari 12 IPS 2 absen 7 dan saya akan menjelaskan pada bidang ekonominya, yang dimana pada masa Orde Lama yaitu 1959 sampai dengan 1966, keadaan ekonomi pada masa Orde Lama situasinya sangat buruk. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk inflasi yang tinggi disebabkan pencetakan uang secara berlebihan, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi dari Rp1.000 menjadi Rp1. Hyperinflasi tersebut disebabkan pencetakan uang secara berlebihan dengan latar belakang ambisi Soekarno membangun proyek mercusuarnya. Lanjut pada masa Orde Baru dimulai pada 1966 sampai dengan 1998, yang dimana melibatkan tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi dan pembangunan 5 tahun. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan dan membuahkan hasil dengan inflasi turun menjadi 80% pada 1969. Lanjut pada masa reformasi, yang dimana pada 1998 sampai dengan sekarang ini, strategi yang digunakan adalah menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia dan menekan inflasi nilai tukar rupiah menjadi Rp8.000 per dolar AS atau Amerika Serikat, dan membentuk lembaga untuk memantau hutang luar negeri dan mengalokasikan hutang luar negeri yang mencapai triliunan rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Suluki, nomor absen 23. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Infrastruktur menurut Grieg. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Berikut ini merupakan strategi pembangunan Indonesia menjadi negara maju dalam bidang infrastruktur. Yang pertama, pada masa Orde Lama, tahun 1959 hingga 1966. 1. Rencana Pembangunan Nasional semesta berencana dan melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur termasuk jalan, jembatan yang membantu memfasilitasi perdagangan, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada saat itu, untuk pembangunan secara besar-besaran belum dapat dilaksanakan karena terkendala dana. 2. Pembangunan pabrik semen Gresik dan Krakatau Steel pada tahun 1957 guna memenuhi kebutuhan material pembangunan infrastruktur. Usai kemerdekaan, banyak dibangun prasarana dan infrastruktur seperti Gelora Senayan, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera yang dibangun dengan dana pampasan Perang Jepang. 3. Pembangunan Waduk Jatiluhur sebagai penampung air guna pemenuhan kebutuhan pangan yang dibangun pada tahun 1956. 4. Pelayanan sarana kesehatan mulai berkembang pesat yang selaras dengan prinsip kebijakan kesehatan. Pada masa Orde Lama, pembangunan rumah sakit sudah mulai
berkembang seperti dibangunnya Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Bali dan Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Selanjutnya masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. 1. Pembangunan jalan yang mengalami peningkatan dari tahun 1979 sebesar 74%. Pembangunan jalan sepanjang 84.297 km pada tahun 1970 kemudian naik menjadi 146.498 km pada tahun 1980 atau naik 74%. 2. Peningkatan jaringan irigasi pada tahun 1980 sebesar 14,9% hingga tahun 1985. Pembangunan jaringan irigasi juga mengalami peningkatan sebesar 14,9% dari 3,56 juta hektar pada tahun 1969 naik menjadi 4,9 juta hektar pada tahun 1985. Keduanya berfokus pembangunan infrastruktur pada saat itu yang bertujuan untuk menunjang usaha distribusi pemerintah dalam bidang investasi pertanian dan swasembada beras. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut harus terhenti ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter pada saat itu menyebabkan pemerintah kehilangan kemampuan untuk melakukan pendanaan tidak hanya pembangunan infrastruktur, namun lebih jauh pendanaan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur. 3. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Pembangunan waduk ini berfungsi sebagai PLTA, penanggulangan banjir, lokasi wisata, irigasi, dan perairan warga. 4. Diluncurkannya satelit Palapa A1 di Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Pada 9 Juli 1976, Indonesia pertama kali meluncurkan satelit bernama Palapa A1 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Pada masa itu, Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik menggunakan satelit geostasioner orbit setelah Amerika Serikat dan Kanada. Selanjutnya masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. 1. Membuka daerah terisolasi pendistribusian barang dan jasa. Pada tahun 2005, dibuka daerah terisolasi pendistribusian barang dan jasa. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembangunan jalan nasional dan jalan tol. 2. Memperbanyak pembangunan waduk, bendungan, sistem air bersih dan irigasi, meningkatkan akses penyediaan air minum, sanitasi persampahan, dan sarana transportasi. Perkenalkan, saya Michael Tobias Renaldo Wibowo, nomor absen 15. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan mengenai bidang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi, keterampilan, dan pengetahuan individu yang menjadi aset penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, strategi pembangunan SDM fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan sesuai tuntutan pasar kerja, pemberdayaan perempuan, investasi dalam riset dan inovasi, serta perbaikan sistem kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memajukan sumber daya manusia untuk mencapai status negara maju. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Kita mulai dari Orde Lama dulu. Pada masa ini, pada tahun 1945 hingga tahun 1966, pemerintah Indonesia fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, program-program pendidikan dasar seperti sekolah rakyat diperluas untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.
Kemudian meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan masih rendah karena minimnya investasi dalam pelatihan guru dan kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern. Kemudian selanjutnya ada di Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan berbagai program pembangunan termasuk di sektor sumber daya manusia. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan untuk meningkatkan angka partisipasi dan kelulusan pendidikan dasar. Kemudian peningkatan jumlah perguruan tinggi dan program beasiswa untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih tinggi. Meskipun ada peningkatan dalam akses pendidikan, sistem pendidikan masih terpusat dan kurang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Selanjutnya ada era reformasi, dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Setelah reformasi, pemerintah Indonesia fokus pada reformasi sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Kemudian pemerintah mulai menekankan pentingnya keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja global, termasuk keterampilan teknologi informasi. Terjadi juga peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Kemudian pemerintah juga memperhatikan perlunya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya diperkenalkannya program-program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk mendukung akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Saat ini, Indonesia terus berusaha untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan, investasi dalam riset dan inovasi, serta penguatan sistem kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Artika, nomor absen 30. Oke, untuk bidang selanjutnya adalah bidang industri, di mana bidang industri ini sendiri sangatlah penting dalam membangun negara Indonesia untuk menjadi suatu negara yang maju. Kenapa tuh? Karena industri merupakan penggerak perekonomian suatu negara yang dapat memberikan kesempatan kerja yang luas dan nilai tambah yang besar, sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah. Apa saja masalahnya? Yang pertama, mampu mengurangi tingkat kemiskinan, dan yang kedua, mampu mengurangi tingkat pengangguran. Untuk singkatnya nih, sektor industri merupakan tonggak berdirinya ekonomi dan kehidupan di suatu negara. Kalian mau tahu nggak sih bagaimana perkembangan strategi pembangunan Indonesia dalam bidang industri dari masa ke masa untuk menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang maju? Yang pertama, pada Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia itu mengarah pada perubahan struktur ekonomi. Dari apa ke apa? Dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Karena Indonesia yang pada saat itu habis dijajah, sudah harus independen dengan mendirikan suatu ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk memajukan industri kecil dengan memproduksi barang-barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan bangsa Indonesia kepada pihak luar negeri. Namun, dalam perkembangannya, pembangunan industri di masa Orde Lama ini sulit berkembang karena pemerintah masih fokus pada upaya-upaya pembangunan stabilitas politik. Selain itu, kondisi keuangan negara dan keterbatasan sumber daya manusia ahli juga turut berkontribusi dalam terhambatnya pembangunan industri negara Indonesia. Pada masa Orde Baru, pembangunan industri manufaktur mulai berkembang dan mulai membuka pintu bagi masuknya modal asing. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, yang disebutkan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi, industrilah yang memegang peranan yang menentukan. Pada era sekarang, yaitu reformasi, mulai dari tahun 1998 hingga hari ini, pemerintah Indonesia mencoba memperbaiki sistem ekonomi dengan mengadopsi model ekonomi pasar bebas dan membuka diri terhadap investasi asing.
Pada masa sekarang ini, yang sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah revolusi industri generasi keempat atau yang bisa disebut sebagai era industri 4.0, di mana sekarang ini sudah adanya ikut campur dari sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri yang biasa disebut sebagai machine learning dan AI. Ada beberapa sektor industri nasional yang telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya adalah industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Untuk mengawal era revolusi industri 4.0, Indonesia memerlukan sumber daya manusia dengan keterampilan yang cukup tinggi. Jadi kita sudah mengetahui tentang perkembangan strategi pembangunan Indonesia dalam bidang industri untuk mencapai negara maju. Nah, untuk mencapai title negara maju bagi bangsa Indonesia, strategi pembangunan apa lagi sih yang bisa dilakukan dalam bidang industri? Yuk simak selanjutnya. Yang pertama, penguatan teknologi produk dan proses bagi industri kecil dan menengah atau IKM sebagai industri penunjang. Yang kedua, peningkatan hilirisasi sumber daya alam. Yang ketiga, peningkatan partisipasi dalam rantai pasok global termasuk melalui perluasan ekspor. Yang keempat, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur industri. Yang kelima, peningkatan pemanfaatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pendorong permintaan produk industri. Yang keenam, penyiapan calon-calon eksportir dengan meningkatkan peran mereka di pasar domestik sebagai training ground untuk keterlibatan dalam ekspor. Dan yang ketujuh, kebijakan perbaikan iklim usaha.